Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk perkuliahan mata rintas. Hari ini untuk kegiatannya adalah presentasi gitu ya, dari kelompok 6 dan 7. Monggo perwakilan kelompoknya apa sudah ada yang hadir? Kelompok 6 dan 7 sudah ada perwakilannya? Kelompok 6 dari Kabupaten Probolinggo, Bu. Kalau kelompok 7 dari Situbondo. Mungkin dari kelompok 7 dulu, sudah ada yang hadir sudah? Ini yang menyampaikan belum masuk Zoom ini, Bu. Mas Edi. Siapa Pak? Tapi enggak apa-apa, dah saya sampaikan seadanya. Nggih, monggo. Saya enggak bisa nyiapkan ini, belum jadi. Oke, saya ganti dulu ya Pak ya. Oke, siap. Baik Pak Subagio, sudah saya jadikan co-host Bapak. Monggo bisa di-share untuk PowerPoint-nya. Pak Subagio. Sebentar, Ibu. Saya kok enggak bisa. Minta dirubah jadi PDF dulu ini. Bentar. Tak rubah PDF dulu, ke? Tak bisa di screen. Nggih Pak. Monggo Pak.
Sudah nampak, Ge? Iya, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 7 kelas Bondo akan menyampaikan tentang infeksi puerperium atau disebut juga infeksi masa nifas atau infeksi postpartum. Target ada tambah. Tunggu dulu, Bu. Ya. Ya, infeksi puerperium atau infeksi masa nifas ini pengertiannya adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38 derajat atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan mengecualikan 24 jam pertama. Jadi dalam 24 jam pertama itu tidak dianggap, maksudnya 24 jam pertama dari postpartum itu tidak dianggap sebagai infeksi puerperium ini. Banyak pengertian-pengertian lain dari Muhtar, Hanifah di 99 itu banyak yang pengertian-pengertian lain. Tapi ini sudah dirangkum seperti ini. Penyebab dari infeksi nifas yaitu adanya eksogen, adalah kuman yang datang dari luar, atau autogen, kuman dari tempat lain, endogen, kuman dari jalan lahir sendiri. Jadi maksudnya kuman yang dari luar ini bisa dari kita sebagai penolong atau petugas, itu bisa. Infeksi nifas dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu itu macam-macam bakteri yang ada yang menyebabkan terjadinya infeksi ini. Yang pertama yaitu Streptococcus haematicus aerobik. Ini biasanya masuknya secara eksogen dan menyebabkan infeksi berat yang ditularkan dari penderita lain atau alat-alat yang tidak steril dari tangan penolong waktu masa persalinan. Selanjutnya bakteri Staphylococcus aureus. Masuknya secara eksogen, infeksinya banyak ditemukan sebagai penyebab infeksi di rumah sakit, contohnya dari tempat. Jadi infeksinya dari tempat, dari lingkungan. Yang ketiga yaitu Escherichia coli. Berasal dari badan sendiri, yaitu kandung kemih dan rektum yang menyebabkan infeksi pada infeksi ini. Selanjutnya Clostridium welchii. Ini sifatnya aerobik yang sangat berbahaya, sering ditemukan pada abortus criminalis dan partus yang ditolong oleh bukan ahlinya, contohnya di rumah oleh dukun, seperti itu biasanya membawa Clostridium welchii, tapi tidak ya kebanyakan seperti pembawanya di pertolongan oleh dukun. Cara terjadinya infeksi, manipulasi penolong yang tidak steril atau pemeriksaan dalam berulang-ulang. Yang kedua yaitu alat-alat tidak steril. Yang ketiga, infeksi droplet sarung tangan dan alat-alat yang terkontaminasi. Ini kadang memang kalau di rumah sakit mungkin dari pasien lain yang
kadang kita ada petugas kita tidak sadar bisa. Infeksi nosokomial rumah sakit yang infeksi intrapartum dan yang terakhir hubungan seksual akhir kehamilan yang menyebabkan ketuban pecah dini. Lanjut. Faktor predisisi infeksi postpartum. Satu, yaitu semua keadaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh seperti pendarahan banyak, preeklamsi, malnutrisi, anemia, infeksi lain. Dua, yaitu persalinan dengan masalah seperti partus atau persalinan lama dengan ketuban pecah dini, chorioamnionitis, persalinan traumatik, proses pencegahan infeksi yang kurang baik, dan manipulasi yang berlebihan. Tiga, tindakan obstetrik operatif baik per vagina maupun per abdominal. Empat, tertinggalnya sisa plasenta, selaput ketuban, dan bekuan darah dalam rongga rahim. 5. Episiotomi atau laserasi jalan lahir. Ini gambaran klinisnya infeksi masa nifas. Infeksi lokal itu biasanya gambaran klinisnya orangnya warna kulit berubah. Timbul nanah pada area, kalau SC biasanya area ini luka, kalau memang persalinannya normal lewat keluar nanah dari bawah. Bengkak pada luka, lokia bercampur nanah. Biasa ketika kita mengobservasi hari kedua kadang kita kan melihat lokianya. Itu pasti ikut nanah kalau memang infeksinya tinggi. Selanjutnya morbilitas terbatas dan suhu badan meningkat. Infeksi umum biasanya KU-nya itu lemah, suhu badan meningkat, tekanan darah menurun, nadi meningkat, pernafasan meningkat, bisa sesak juga, dan kesadaran bisa gelisah sampai penurunan kesadaran koma. Penyebab infeksi terbagi menjadi 4 golongan, yaitu infeksi terbatas pada peritoneum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium. Infeksi yang penyebarannya melalui vena-vena pembuluh darah. Infeksi yang penyebarannya melalui limfe, yaitu infeksi yang penyebaran melalui permukaan endometrium. Ini patofisiologinya. Patofisiologi dari infeksi ini, setelah skala 3, daerah bekas insersio placenta merupakan sebuah luka dengan diameter kira-kira 4 cm, permukaan tidak rata, berbenjol-benjol karena banyaknya vena yang ditutupi trombus, dan merupakan area yang tidak untuk tumbuhnya kuman-kuman dan masuknya jenis-jenis patogen dalam tubuh. Serviks sering mengalami perlukaan pada persalinan, begitu juga vulva, vagina, perineum, merupakan tempat masuknya kuman patogen. Proses radang dapat terbatas pada luka-luka tersebut atau dapat menyebar di luar luka asalnya. Reaksi tubuh dapat berupa reaksi lokal dan dapat pula terjadi reaksi umum. Pada infeksi dengan reaksi umum akan melibatkan saraf dan metabolik, pada saat itu terjadi reaksi ringan. Liporeticularis di seluruh tubuh berupa proliferasi sel fagosit dan sel pembuat antibodi limfosit B. Kemudian reaksi lokal yang disebut inflasi akut, reaksi itu terus berlangsung selama terjadi proses penggerusan jaringan oleh trauma. Bila penyebab pengerusakan jaringan bisa diberantas, maka sisa jaringan yang rusak disebut
debris akan difagositosis dan dibuang oleh tubuh sampai terjadi resolusi dan kesembuhan. Bila trauma berlebihan, reaksi sel fagosit kadang berlebihan sehingga debris dan berlebihan berkumpul dalam suatu rongga berbentuk abses atau berkumpul di jaringan tubuh yang lain berbentuk filamen, peradangan yang luas jaringan ikat. Ini disampaikan di bukunya Samsu Hijat tahun 97. Pencegahan infeksi peritoneum ini ada 3, yaitu selama kehamilan, selama persalinan, dan selama nifas. Selama kehamilan, biasanya pencegahan infeksinya itu perbaikan gizi, hubungan seksual pada umur kehamilan tua sebaiknya tidak dilakukan. Ini kadang yang sering, karena kebelet bisa. Selama persalinan, itu pencegahan infeksinya yaitu membatasi masuknya kuman-kuman ke dalam jalan lahir, yaitu membatasi perlukaan jalan lahir, mencegah pendarahan banyak, menghindari persalinan lama, dan menjaga sterilitas ruangan bersalin dan alat-alat yang digunakan. Jadi alkes yang digunakan harus benar-benar steril. Pencegahan selama nifas, 1. Perawatan luka postpartum dengan teknik aseptik. 2. Semua alat dan kain yang berhubungan dengan daerah genital harus steril dari hama. 3. Penderita dengan infeksi nifas sebaiknya diisolasi dalam ruangan khusus, tidak bercampur dengan ibu nifas yang sehat. Jadi kita biasanya kalau di rumah sakit sudah dibeda-bedakan antara ibu nifas yang tersendiri-sendiri, jadi mengurangi dari vaksin. Selanjutnya yaitu membatasi tamu yang berkunjung. Banyak sudah rumah sakit yang sudah membatasi kunjungan dari pasien, keluarga pasien maksudnya. Jadi karena keluarga itu sering keluar masuk, membawa kuman, sangat riskan sekali untuk pasien-pasien yang postpartum ini. Mobilisasi dini. Nah, mobilisasi dini ini penting juga karena mobilisasi dini itu akan mempercepat dari penyembuhan luka. Jadi perlu di-KIE pasien-pasien yang ada di ruangan. Pengobatan infeksi pada masa nifas antara lain, 1. Sebaiknya segera dilakukan kultur dari sekret vagina dan serviks, luka operasi dan darah, serta uji kepekaan untuk mendapatkan antibiotik. Kalau di rumah sakit besar, itu biasanya sudah dilakukan untuk kultur. Tapi kalau masih rumah sakit yang mungkin tipe-tipe bawah, untuk kultur masih belum ada. Selanjutnya yaitu memberikan dosis yang cukup dan adekuat. Dosis ini harus, itu memang ranahnya dokter, tapi kita harus perlu mengkaji juga sebagai perawat. Memberikan antibiotik spektrum luas sambil menunggu hasil laborat. Ini biasa kita di rumah sakit pasti setiap infeksi pasti tidak lupa dengan antibiotik. Dan kita melihat dari hasil laborat penunjang, jika hasil leukositnya tinggi, ya pasti antibiotik dibutuhkan. Pengobatan mempertinggi daya tahan tubuh seperti infus, transfusi darah, makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh, serta perawatan lain sesuai komplikasi yang dijumpai. Komplikasi dari infeksi ini bisa peritonitis, peradangan selaput rongga perut. 2 yaitu tromboflebitis,
pelvica, bekuan darah di dalam vena panggul dengan risiko terjadi emboli pulmoner. 3. Shock toksik akibat tingginya kadar racun yang dihasilkan oleh bakteri di dalam darah. Shock toksik bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang berakibat dan bahkan kematian. Ini pemeriksaan penunjang yang ketika kasus ini bisa ada ini jumlah sel darah putih ya DL, darah lengkap. Biasanya di rumah sakit langsung dilakukan darah lengkap, termasuk laju undapa, HB. Ini kultur aerobik dari bahan intraserus atau intrafikal. Ini yang saya jelaskan tadi, yaitu kalau kultur di rumah sakit bisa pasti ada. Urinalisis dan kultur pengesampingan infeksi saluran kemih. USG menentukan adanya fragmen-fragmen plasenta yang bertahan melokolisasi abses. Selanjutnya pemeriksaan di manual menentukan sifat dan lokal nyeri pelvis, massa atau membentukan abses serta adanya vena-vena trombosis. Ini adalah serangkaian dari penunjang ya, karena rata-rata sekarang itu penunjang menentukan sekali dari semua penyakit yang ada yang kita layani. Ini bisa dilihat pathway dari penyakit ini, dari infeksi ini, yang akan tarik jadi masalah perawatan. Yang timbul di sini yaitu nyeri, hipertermi, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan intoleransi aktivitas. Ini bisa dianut sendiri, saya jelaskan, bisa dipahami. Pathway-nya seperti ini, jadi dari masuknya kuman pada vagina, saya memang tidak terlalu jelasnya, saya lewati aja. Nanti bisa dilihat. Nah, ini diagnosa dari pathway tadi. Bu, saya izin dulu untuk menyampaikan ke tamu untuk nunggu. Ntar ini tak lanjutkan bentar. Oke Pak, monggo. Kelompok lain dari Pak Subagio mungkin? Oke, lanjut wis. Ini diagnosa perawatan ya yang muncul dari pathway tadi, yaitu 1, hipertermi pasti karena infeksi berhubungan dengan penyakit infeksi. Jadi kalau infeksi pasti kebanyakan itu hipertermi. 2, nyeri akut karena rata-rata postpartum ini pasti nyeri, apalagi ada infeksi ya. Jadi nyeri akut berhubungan dengan agen biologis. 3, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan intake yang tidak adekuat. Jadi dari tadi itu pasti gejala-gejalanya mesti akan, kalau ada infeksi mesti mual, panas, muntah-muntah pasti itu. Kalau infeksinya tinggi pasti mual-muntah ini akan terjadi. Jadi kalau intake output makanannya tidak terpenuhi, jadi mesti akan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang keempat yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, infeksi, adanya edema dan nyeri dari efek ya, rata-rata kalau sudah luka ada rasa takut, apalagi nyeri, mesti intoleransi aktivitas terganggu. 5, gangguan citra tubuh berhubungan dengan infeksi jangka panjang. Jadi ini masalah yang kelima ini
ada sebagian orang ya pengalaman rumah sakit yang kita rawat itu kalau infeksinya itu sifat nanti jadi akut ke kronis itu biasanya akan mempengaruhi dari gangguan citra tubuh. Selanjutnya itu resiko tinggi penyebaran infeksi berhubungan dengan pemajanan terhadap patogen. 7. Resiko kerusakan integritas jaringan yang berhubungan dengan pengaruh proses infeksi. Nah, ini dari konsep acuan keperawatan dengan infeksi postpartum ini atau infeksi masa nifas. Seperti biasanya karena kita sebagai perawat pasti pendekatannya kita sebagai perawat. Pengkajian di sini pasti identitas, ada nama, agama, mesti akan lengkap di situ harus, apalagi sekarang punya BPJS, ya data-data ini harus benar-benar lengkap, identitas penanggung. Terus yang kedua, status kesehatan. Status kesehatan ini ada keluhan utama. Biasanya di keluhan utama ini yang tadi ada kadang pasien itu nyeri atau panas, nyeri pada luka yang postpartum itu. Perawat kesehatan sekarang merupakan pengembangan dari keluhan utama yang dirasakan klien. Biasanya nyeri akan bertambah bila bergerak atau mengubah posisi. Jadi menceritakannya, ya, mengkaji benar-benar kaji di sini karena akan menentukan pengkajian-pengkajian selanjutnya. Riwayat kesehatan yang lalu pasti di sini yang perlu dikaji, apakah persalinannya itu dengan operasi atau dengan normal, itu riwayat kesehatan lalu harus terkaji di sini. Riwayat kesehatan keluarga, terus pemeriksaan fisiknya ini adalah harus head to toe, yaitu pertama yaitu keadaan umum. Tadi keadaan umum ya, kalau infeksinya tinggi, bisa pasien itu sampai lemah, tidak sadar, kita kaji ya tanda-tanda vital. CRR-nya akan, kalau terjadi nyeri cenderung naik, rata-rata kalau terjadi nyeri yang sangat hebat. Harus benar-benar dikaji intensitas nyeri di sini, karena sekarang di rumah sakit itu zero nyeri, jadi tidak ada nyeri lagi. Itu motonya untuk komite nyeri biasa akreditasi. Sistem respirasi kemungkinan karena adanya nyeri biasanya tadi RR-nya meningkat. Terus kalau makan tidak sadar bisa airway-nya itu terganggu, mungkin bisa menyebar ke parunya, ada suara nafas, mungkin di situ bisa. Sistem kardiovaskuler pasti di sini peningkatan nadi, terus tensi, dan mungkin nanti di pengkajian kardiovaskuler akan ada gangguan bisa dalam suara kalau sampai menyebar ya, tapi kalau cuma infeksi ringan tidak, jadi tambahan suara jantung bisa. Kaji fungsi pernapasan kesadaran terutama ya sistem saraf, yaitu GJS-nya harus ditentukan di situ.
Sistem pencernaan, tadi ya kalau memang mual dikaji berapa muntahnya, terus suara visi khususnya ya seperti biasanya head to toe ya di pengkajian bisa disimak sendiri. Ini sistem integumen. Rata-rata kalau kalau memang dia bed rest pasti akan terganggu di sistem integumen karena bed rest lama pasti akan tertekan. Sistem muskuloskeletal tidak ada kelemahan di pergerakan ya kaki-kaki karena proses dari infeksi bisa. Sistem endokrin ada pembesaran tiroid karena infeksi tadi. Ya memang harus jeli untuk memeriksa di sistem endokrin ini. Pola aktivitas sehari-hari pasti terganggu karena kalau infeksinya tinggi, apakah sadar tidak sadar, kalau tidak sadar pasti akan terganggu sekali dengan pola aktivitas sehari-hari. Nutrisi tadi sudah disinggung ya, kalau mual berapa kali makan pasti akan berkurang. Eliminasi, kaji frekuensi BAB, warna atau konsistensi yang dihadapi klien saat BAB. Kadang ya juga terganggu di sini. Kalau memang lihat dari berapa parah infeksinya. Pola tidur dan istirahat. Pola tidur berapa pasien sehari tidur. Rata-rata kalau memang ada infeksi, pasien panas, nyeri pasti akan terganggu pola tidurnya. Personal izin ini juga aspek persepsi diri, konsep diri, hubungan komunikasi dan sistem nilai kepercayaan. Ini penting sekali ya dari psikososialnya. Kadang masyarakat desa itu untuk psikososial pola pikirnya ini kadang bisa kena ya jin atau apa itu ya, kalau di desa seperti itu dia kadang kedukun padahal ada infeksi di dalam tubuh. Kita harus benar-benar itu gaji dan memberikan kayak yang tepat, komunikasi dengan pasien. Persepsi diri, konsep diri ya, image-nya, hubungan komunikasi. Kalau memang kadang komunikasi ini pasien-pasien yang biasa dapat komunikasi ini biasanya rata-rata kita harus memahami bahasanya apa dari si pasien. Petugasnya dari berbahasa Jawa, kalau di situ Bondo kebanyakan Madura ya nggak nyambung nanti ya, itu harus benar-benar dikaji. Sistem nilai kepercayaan ya, tadi kayak yang dukun apa itu, sistem nilai kepercayaan ini penting untuk kita nanti di dalam pelaksanaan dalam memberikan komunikasi ya. Pengobatan pentingnya itu di komunikasi juga sangat besar. Ini terapi ini biasanya dokter ya, tapi kita kan mulai kolaborasi di situ. Antibiotik, anti nyeri, anti panas, kayak obat-obatan anti mual. Kita kolaborasi memberikan infus agar yang kalau panas kan dehidrasi rata-rata. Terima kasih. Oh ya, saya jelaskan ini tadi yang ini kan dari pengkajian itu ada istilahnya ya. Intervensi perawatan
dari intervensi perawatan dari masalah yang tadi kan ada hipertermi, ya kita melakukan kompres pada pasien, terus kolaborasi pemberian antipiretik. Jadi banyak di situ ya, mungkin sudah teman-teman pasti sudah paham dengan intervensi perawatan dari diagnosa tadi. Karena kadang kita di rumah sakit itu semacam banyak melaksanakan pendelegasian. Jadi kadang lupa dengan apa yang tupoksi kita dari perawat. Ya kita kalau keperawatan ya kebanyakan kalau berubah dengan medis ya kita namanya kolaborasi. Kalau dokter salah kita bisa mengingatkan terapi-terapi apa yang harus dari hasil anamnesa kita. Kalau nyeri bisa kita, kayak tadi kan ada nyeri, itu bisa kita mengajarkan distraksi relaksasi atau kompres juga pada area nyeri. Terus tarik nafas dalam. Dan kolaborasinya ya pasti obat-obat anti nyeri. Seperti metamizol, rata-rata sering digunakan yang di rumah sakit. Banyak obat-obat anti nyeri lain. Seperti ketorolak bisa kalau tinggi. Skala nyeri itu dalam infeksi ini sangat berperan sekali. Kalau memang nyeri itu tidak bisa tertangani di ruangan, itu bisa kita melakukan kolaborasi dengan tim anestesi. Jadi mungkin semua rumah sakit sudah punya tim nyeri atau semacam komite nyeri kalau akreditasi itu yang diketuai biasanya penanggung jawabnya itu dokter anestesi, bahkan bisa menggunakan obat-obat yang kuat seperti obat-obat anestesi yang digunakan untuk menghilangkan nyeri itu sendiri. Mungkin itu Bu, kurang lebihnya mungkin bisa nanti lanjut di pertanyaan. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Subagio atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau didiskusikan atau diklarifikasi untuk topik yang pertama yaitu tentang infeksi purpurium. Monggo. Udah? Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau melihat dari penjelasan Pak Subagio tadi sudah sangat jelas dan rinci sekali nggih Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya memang untuk kasus infeksi purpurium ini memang dialami ketika ibu menjalani masa nifas gitu ya. Jadi ibu setelah melahirkan. Salah satu penyebabnya memang untuk prevalensi penyebabnya paling tinggi adalah dikarenakan oleh infeksi gitu ya. Bisa disebabkan oleh beberapa infeksi bakteri yang masuk melalui jalan lahir. Nah, itu adalah salah satu penyebab utama terjadinya infeksi purpurium gitu ya. Untuk kalau tidak ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan ke topik yang kedua yaitu tentang hemorragik postpartum mungkin. Monggo kelompok 6 saya persilahkan. Ya, Ibu. Kelompok 6 ya, Bu Nirma ya. Oke, monggo Ibu. Saya pindah nih. Saya jadikan host Pak Subagio. Bu siapa ini? Pak dari dulu. Istip, yang Istip jadiin host.
Istik ya. Makasih. Sudah saya jadikan Bu Istip. Sudah jadi co-host, Oh, monggo. Oh, Oke, Bu. Ini dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 terdiri dari 9 orang. Ada nama kelompoknya ada Mbak Istip Syaro, ada Mbak Kiki Dian Susanti, Mbak Ika Yunita, Mbak Maria Ulfatus Juhria, Mbak Rizka Yunis Claudia, Mbak Nafima Yulinda, Mbak Nur Hafidah Triwandin, Mbak Anis Jawati, dan saya sendiri Nirmaya Afifah. Lanjut. Bentar, laptop ngelek. Laporan definisi pendarahan postpartum, pendarahan pasca persalinan adalah pendarahan melebihi 500 ml pasca persalinan setelah bayi lahir. 3 hal yang harus diperhatikan dalam menolong persalinan dengan komplikasi perdarahan postpartum. Yang pertama, menghentikan perdarahan. Yang kedua, mencegah timbulnya shock. Yang ketiga, mengganti darah yang hilang. Frekuensi perdarahan postpartum 4/5 sampai 15% seluruh persalinan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, atoni uteri dalam kurung 50 sampai 60%. Yang kedua, retensio placenta itu sampai 16 sampai 17%. Yang ketiga, sisa plasenta 23 sampai 24%. Yang keempat, laserasi jalan lahir 4 sampai 5%. Yang kelima, kelainan darah 0,5 sampai 0,8%. Etiologi. Penyebab umum perdarahan postpartum adalah yang pertama, atonia uteri. Yang kedua, retensi plasenta. Yang ketiga, sisa plasenta dan selaput ketuban. Yang keempat, trauma jalan lahir. Yang kelima, kelainan pembekuan darah, misalnya afibrinogenemia atau hipofibrinogenemia. Yang keenam, hematoma. Yang ketujuh, inversi uterus. Yang kedelapan, subinvolusi uterus. Manifestasi klinis. Gejala klinis berdasarkan penyebab. Yang pertama, atonia uteri. Yang kedua, robekan jalan lahir. Yang ketiga, retensio plasenta. Yang keempat, tertinggalnya plasenta dalam kurung sisa plasenta. Yang kelima, inversio uterus. Patofisiologi. Perbedaan perdarahan pasca persalinan karena atonia uteri dan robekan jalan lahir adalah yang pertama, atonia uteri dalam kurung sebelum atau sesudah plasenta lahir. Di sini ada terdiri dari kontraksi uterus lembek, lemah, dan membesar. Dalam kurung, fundus uteri masih tinggi. Ada perdarahan terjadi beberapa menit setelah anak lahir. Yang ketiga itu bila kontraksi lemah setelah
masase atau pemberian uterotonika, kontraksi yang lemah tersebut menjadi kuat. Yang kedua, robekan jalan lahir, dalam kurung robekan jaringan lunak. Kontraksi uterus kuat, keras dan mengecil. Ada perdarahan terjadi langsung setelah anak lahir. Perdarahan ini terus-menerus. Dan penanganannya, ambil spekulum dan cari robekan. Setelah dilakukan masase atau pemberian uterotonika, langsung uterus mengeras, tapi perdarahan tidak berkurang. Lanjut. Bentar, Mbak. Ngelek lagi, Mbak. Sabar. Gitu. Monggo dilanjut Bu Isti. Oke, bisa Bu. Nah, di sini ada diagram pendarahan postpartum. Yang dari sebelah kiri saya ini ada penurunan jumlah cairan intraseluler. Itu turun ke bawah, jumlah Hb dalam darah menurun, suplai O2 ke jaringan menurun, hipoksia menurun, mukosa pucat, akral dingin, konjungtif anamis, nadi cepat. Diagnosanya perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan. Di sini juga ada yang berlangsung secara terus-menerus. Dari penurunan jumlah cairan intraseluler itu bisa berlangsung secara terus-menerus. Penurunan jumlah cairan intravaskuler dalam jumlah yang banyak. Terus renjatan hipovolemik. Itu diagnosanya hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Dan juga bisa berdiagnosa resiko shock berhubungan dengan hipotensi. Nah, yang sebelah kanannya ini di sini ada persalinan dengan tindakan episiotomi, robekan serviks dan perineum. Ya, di sini ada prosedur invasif, terputusnya kontinuitas, dan diagnosanya nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau misalnya prosedur operasi. Lanjut. Lanjut Pak Saro.
Saya Bu bentar Bu. Ya Allah. Iya Bu Istip. Macet Bu. Bu macet Bu. Kenapa ya? Saya coba. Ini lo enggak apa-apa nih. Ya wes. Sudah muncul? Sudah. Sampun Bu. Sudah Bu Istip, sudah muncul. Monggo bisa dilanjut. Pemeriksaan penunjang, ada golongan darah, itu menentukan RH, ABO, dan percocokan silang. Jumlah darah lengkap menunjukkan penurunan HP atau HT, peningkatan jumlah sel darah putih atau SDP. Kultur uterus dan vagina mengesampingkan infeksi pasca partum. Urinalisis memastikan kerusakan kandung kemih. Profil koagulasi, peningkatan degradasi kadar produk fibrin atau produk split fibrin dalam kurung FDP atau FSP, penurunan kadar fibrinogen. Lanjut. Terapi. Dengan adanya perdarahan yang keluar pada kala 3, bila tidak berkontraksi dengan kuat, uterus harus diurut, pijat dengan lembut bogi uterus, sambil menyokong segmen uterus bagian bawah untuk menstimulasi kontraksi dan kekuatan penggumpalan. Waspada terhadap kekuatan pemijatan. Pemijatan yang kuat dapat meletihkan uterus, mengakibatkan atonia uteri yang dapat menyebabkan nyeri. Lakukan dengan lembut. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, suhu badan. Suhu biasanya meningkat sampai 38 derajat Celcius. Dianggap normal. Setelah 1 hari, suhu akan kembali normal. 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Yang kedua, nadi denyut nadi ini maksudnya. Yang ketiga, tekanan darah. Yang keempat, pernapasan. Adapun pemeriksaan khusus observasi setiap 8 jam untuk mendeteksi adanya tanda-tanda komplikasi. Yang pertama, nyeri atau ketidaknyamanan. Yang kedua, sistem vaskuler. Yang ketiga, sistem reproduksi. Yang keempat, traktus urinarius. Yang kelima, traktur gastrointestinal, observasi terhadap nafsu makan dan obstipasi. Yang keenam, integritas ego. Aspek perdarahan postpartum secara teori. Yang pertama, pengkajian terhadap klien post meliputi identitas klien, data diri klien meliputi nama, umur, pekerjaan, pendidikan, alamat, medical record, dan lain-lain. Yang kedua, riwayat kesehatan. Ada riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, riwayat obstetrik. Riwayat obstetrik ini ada 5, riwayat menstruasi, yang kedua riwayat perkawinan, yang ketiga riwayat hamil, yang keempat riwayat persalinan, yang kelima riwayat nifas. Riwayat kehamilan sekarang, yang pertama hamil muda, yang kedua hamil tua. Riwayat antenatal care. Yang keempat, pola aktivitas sehari-hari. Yang pertama, makan dan minum. Kedua, eliminasi. Ketiga, istirahat atau tidur. Yang keempat, personal hygiene.
Diagnosa keperawatan. Yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan. Yang kedua, hipolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Yang ketiga, resiko shock berhubungan dengan agen hipotensi. Yang keempat, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dalam kurung, misalnya prosedur operasi. Intervensi. Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Tujuannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka keseimbangan cairan meningkat. Kriteria hasilnya atau dalam kurung SLKI, yang pertama, asupan cairan meningkat, yang kedua, turgor kulit meningkat, yang ketiga, kekuatan nadi meningkat, yang keempat, tekanan darah membaik, yang kelima, kadar HB membaik. Yang keenam, suhu tubuh membaik, frekuensi nadi membaik. Rencana intervensi. Observasi. Yang pertama, periksa tanda-tanda dan gejala hipovolemia. Misalnya nadi meningkat, nadi teraba lemah, atau tekanan. Darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, haus dan lemah. Yang kedua, monitor tekanan darah. Yang ketiga, monitor frekuensi nafas. Yang keempat, monitor intake dan output cairan. Terapeutik. Yang pertama, atur interval waktu pemantauan sesuai kondisi pasien. Yang kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi. Informasikan hasil pemantauan cairan bila perlu. Kolaborasi pemberian cairan IV isotonis, misalnya NaCl atau RL. Kolaborasi pemberian asupan cairan hipotonis, misalnya glukosa 2,5% atau NaCl 0,4%. Yang kedua, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan. Tujuan, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka perfusi perifer meningkat. Kriteria hasil dalam kurung SLKI, denyut nadi perifer meningkat, warna kulit pucat menurun, akral membaik, turgor kulit membaik, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik. Rencana intervensi. Observasi. Ini sudah ya? Nah, lanjut. Risiko shock berhubungan dengan hipotensi. Tujuannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat shock menurun. Wajib mandi nggih. Misalkan tidak mau mandi sekarang, mandi besok pagi tidak apa-apa. Kriteria hasil atau SLKI. Yang pertama, kekuatan nadi meningkat. Yang kedua, tingkat kesadaran. Ketiga, saturasi oksigen. Keempat, akral dingin menurun. Kelima, tekanan darah sistolik membaik. Keenam, tekanan darah diastolik membaik. Ketujuh, frekuensi nadi membaik. Kedelapan, frekuensi nafas membaik. Rencana intervensi. Pertama, observasi. Di observasi ini ada monitor status kardiopulmonal, monitor status oksigenasi, monitor status cairan, monitor tingkat kesadaran dan respon pupil. Terapeutiknya, yang pertama diberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen kurang dari 94%. Yang kedua, persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis bila perlu. Edukasi, yang pertama jelaskan penyebab atau faktor resiko shock. Yang kedua, jelaskan tanda dan gejala awal shock. Kolaborasi, yang pertama kolaborasi pemberian cairan IV isotonis. Bisa NaCl atau RL jika perlu. Yang kedua, kolaborasi pemberian transfusi darah jika perlu.
Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau prosedur operasi. Tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil yang pertama, perilaku gelisah, nilainya 5. Kedua, perilaku tegang, nilainya 5. Observasi yang pertama, identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. Yang kedua, periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Yang ketiga, monitor respon terhadap terapi relaksasi. Terapeutik yang pertama, ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman jika perlu. Yang kedua, gunakan pakaian longgar. Yang ketiga, gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lain jika perlu. Edukasi yang pertama, jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia. Misalnya nafas dalam. Yang kedua, anjurkan mengambil posisi nyaman. Yang ketiga, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Clear-nya, kepalanya itu tidak muncul di depan. Jadi sudah selesai? Sudah, Ibu? Oke, baik. Terima kasih Bu Mirma sudah menjelaskan dan sudah memaparkan tentang hemorrhagic postpartum. Untuk topik yang kedua ini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Iya Bu, saya Bu mau bertanya kepada Monggo Bu Sevrin. Itu untuk intervensi pada nyeri akut yang barusan dijelaskan, bahwasannya itu kan ada perilaku gelisah yang nilainya 5. Itu bagaimana perilaku gelisah itu Bu untuk menilainya? Apakah ada kriteria tentang gelisah? Karena itu dicantumkan bahwa ada kriteria perilaku gelisah nilainya 5 gitu. Terima kasih. Monggo bisa ditanggapi oleh kelompok. Bu Nirmaya, bisa ditanggapi Ibu. Perilaku gelisah. Coba Bu Istip ada di-share lagi Bu Istip PowerPoint-nya. Slide terakhir kayaknya Bu itu. Monggo Bu Istip bisa di-share lagi PowerPoint-nya. Intervensi yang nyeri. Coba dibuka. Oh ini, oke. Barusan Bu Istip ada. Terus. Nah ini stop ini. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Nah ini kan ada nih kriteria hasilnya nomor 1 perilaku gelisah 5, perilaku tegang 5. Itu maksudnya bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Oke. Langsung saya tanggapi ya Bu Sevrin ya. Jadi untuk yang diagnosa intervensi tentang nyeri akut ini kan ada kriteria hasilnya. Kriteria hasil perilaku gelisah 5, perilaku tegang 5. Itu kita ambil dari mana? Ini kita melihatnya adalah di SLKI, Ibu. Ya, jadi SDKI-nya kan bunyinya
nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Itu adalah bunyi diagnosa dari SDKI-nya ya. Kemudian SLKI-nya atau indikator luarannya itu untuk yang nyeri akut ada perilaku gelisah 5, ada perilaku tegang 5. 5 ini adalah kita ambil dari nilai luaran di SLKI. Kalau kita lihat di SLKI kan ada rentang angkanya gitu ya, menggunakan nilai skala Likert. Jadi kan ada angka 1 sampai angka 5 gitu ya Bu. Angka 1 itu artinya adalah biasanya itu gelisahnya itu berat, 2 berat, 3 cukup gitu ya, 4 tidak atau ringan, terus yang kelima tidak ada perilaku gelisah gitu Bu. Jadi angka 5 ini adalah target kita ketika kita memberikan intervensi untuk diagnosa nyeri akut itu berapa ya kita targetkan untuk nilai luaran di nyeri akutnya itu sendiri. Kalau target kita 5, ternyata pasien kita skor di awal itu masih 1, berarti kita masih ada PR untuk menyelesaikan diagnosa yang nyeri akut, gitu ya, sampai mencapai angka luarannya itu adalah di angka 5. Kalau masih belum di angka 5, berarti nanti diagnosa nyeri akut bisa bunyinya adalah diagnosanya dengan masalahnya adalah masalah teratasi sebagian atau masalah belum teratasi. Gitu nggih. Jadi untuk sekali lagi untuk perilaku tegang, perilaku gelisah ini adalah indikator yang tertera di dalam luaran SLKI. Gitu nggih, karena kita menggunakan SDKI, SIKI dan SLKI itu kalau di luaran itu memang menggunakan angka gitu ya. Kita pakainya adalah skala Likert mulai dari angka 1 sampai angka 5. Nah, angka inilah yang menjadi indikator apakah nanti diagnosa kita ini teratasi atau belum, atau masih ada indikator yang teratasi sebagian. Gitu nggih Bu Sevin ya. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang Bu, boleh bertanya? monggo Ibu. Faktor yang menyebabkan atonia uteri itu apa nih, Bu? Apa aja nih? Oke. Penyebabnya atonia uteri itu disebabkan karena apa? Monggo kelompok. Ada jaringan yang tertinggal mungkin Bu. Ya, jadi atonia uteri itu artinya apa? Uterusnya tidak mampu berkontraksi gitu ya? Nggih. Atau kontraksinya itu lembek gitu ya? Nggih, tidak kuat kontraksinya begitu Bu. Ya, betul. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari definisi atonia uteri dulu. Atonia uteri itu kan maknanya adalah ketidakadekuatan kontraksi yang dilakukan oleh uterus. Jadi uterusnya itu setelah bayi lahir kan seharusnya kan uterus itu berkontraksi gitu nih untuk mengeluarkan plasenta gitu ya dan mengeluarkan sisa-sisa jaringan. Nah, ini ternyata uterusnya itu tidak mampu berkontraksi. Jadi bisa diakibatkan, betul sekali, salah satunya adalah ada jaringan yang tertinggal. Jadi ketika plasentanya itu keluar tidak utuh, tapi masih ada jaringan-jaringan yang tertinggal, sehingga itulah yang bisa menyebabkan terjadinya kontraksi uterus yang lemah. Gitu nih. Jadi memang atonia uteri ini menjadi salah satu penyebab terjadinya hemoragik postpartum. Banyak sekali. Ini coba saya share screen sedikit. Untuk Bu Isti, bisa di-close dulu Ibu PowerPoint-nya. Bu Isti. Di-close dulu ya Bu ya. Di-close. Ditutup PowerPoint-nya. Di-close. Nggih. Baik, ini saya sharing sedikit ya Ibu ya tentang penata laksanaan hemoragik postpartum. Jadi apa nanti penata laksanaan pertama yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan kasus pasien dengan hemoragik postpartum.
Jadi kita harus perhatikan terlebih dahulu yang dikatakan perdarahan postpartum ini maknanya adalah perdarahan yang terjadi setelah menjalani persalinan, di mana untuk jumlah perdarahannya ini adalah melebihi 500 ml. Jadi syaratnya dikatakan perdarahan postpartum itu apabila perdarahannya lebih dari 500 ml. Gitu nggih. Kemudian untuk tujuan kenapa penata laksanaan perdarahan postpartum ini harus segera dilakukan, tujuannya adalah satu, untuk mencegah terjadinya shock hipovolemi. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya kematian pada ibu. Kemudian nanti apa saja tindakan yang harus kita lakukan? Di sini ini ya. Jadi tindakan yang dilakukan pertama kali untuk standar operasional prosedurnya adalah satu, kita posisikan pasien dengan posisi Trendelenburg gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus segera mengukur bagaimana tekanan darah pasien, nadi dan pernafasannya. Kemudian selanjutnya kita harus pastikan bahwa jalan nafas pasien ini bebas, dalam artian tidak ada sumbatan jalan nafas. Kemudian kita berikan oksigen, kemudian segera kita pasang IV line. Kemudian segera dilakukan pemeriksaan lab, tentunya pemeriksaan kadar hemoglobin itu berapa, mengingat tanda gejalanya ini kan terjadi proses perdarahan secara terus-menerus. Apalagi kategorinya lebih dari 500 ml. Jadi harus kita cek berapa kadar dari hemoglobinnya. Kemudian segera lakukan resusitasi cairan, yaitu menggunakan cairan kristaloid. Ya, bisa menggunakan NaCl atau RL atau Ringer laktat. Kemudian selanjutnya setelah semuanya terpasang, baru kita mengidentifikasi penyebab perdarahan pasien ini diakibatkan karena apa. Yang pertama, bisa diakibatkan karena kontraksi uterus tadi, akibat dari kontraksi uterus yang lembek, jadi uterusnya tidak ada kontraksi yang kuat, sehingga menyebabkan perdarahan secara terus-menerus. Kemudian bisa diakibatkan karena adanya luka parut, kemudian bisa diakibatkan karena adanya fundus uteri yang terlalu tinggi, sehingga fundus uterinya tidak mampu kembali ke posisi yang semula. Kemudian yang kedua, bisa diakibatkan karena adanya robekan pada jalan lahir. Bisa diakibatkan karena robekan di daerah serviks atau di daerah vagina. Kemudian baru selanjutnya, penyebab perdarahan ini juga diakibatkan karena adanya plasenta yang keluar dengan posisi jaringan yang tidak lengkap. Jadi plasentanya itu keluar dengan jaringan plasenta yang tidak utuh. Kalau normalnya kan seluruh plasenta utuh gitu nggih. Jadi ini diakibatkan plasentanya yang keluar tidak utuh. Jadi banyak jaringan-jaringan plasenta yang masih tertinggal di dalam. Nah, kemudian setelah kita identifikasi penyebab perdarahannya ini karena apa, selanjutnya barulah kita lakukan pemasangan kateter. Gitu ya. Tujuannya adalah untuk mencatat bagaimana produksi urinnya setiap jamnya. Tentunya semakin banyak urin yang keluar, ini mengindikasikan cairan pasien banyak yang keluar secara outputnya. Maka kita harus segera diganti, harus segera dilakukan resusitasi agar pasien tidak mengalami shock hipovolemi. Kemudian ini adalah penata laksanaan penyebab dari HPP. Yang pertama adalah kalau diakibatkan dari atoni uteri, jadi kontraksi uterusnya yang lembek, maka kita harus segera lakukan pemijatan uterus, gitu ya. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa seluruh plasenta ini lahir secara lengkap. Kemudian karena di sini kita tahu bahwa atoni uterus ini tanda gejalanya adalah kontraksi yang lembek, maka harus dibantu dengan pemberian oksitosin, yaitu dosisnya adalah 20-40 intraunit diencerkan dalam 1000 ml larutan NaCl, gitu ya, dengan kecepatannya adalah 60 tetes per menit. Kemudian setelah itu baru kita lakukan ini. Bila tidak ada oksitosin dan perdarahannya ini tidak berhenti, jadi setelah dikasih oksitosin kok tidak berhenti perdarahannya, maka bisa segera diberikan ergometrin.
ya 0,2 miligram bisa diberikan secara IM maupun secara IV. Nah, kemudian nanti kita pantau lagi bagaimana proses perdarahannya. Jika sudah dikasih oksitosin masih perdarahan, maka kan harus dikasih ergometrin. Kemudian setelah dikasih ergometrin, kita observasi ternyata perdarahannya masih berlanjut, gitu ya. Maka kita harus segera lagi berikan 1 gram asam tranexamat. Ini bisa melalui IV pemberiannya. Dan ini nanti bisa diulang selama Nanti ini bisa diulang setelah kita melakukan observasi 30 menit kemudian. Ternyata 30 menit kemudian masih perdarahan berlanjut, maka nanti bisa diberikan pemberian lagi asam tranexamat. Kemudian kalau tidak bisa, masih tetap perdarahan terus-menerus, maka segera kita lakukan kompresi bimanual internal selama 5 menit. Jadi nanti kita segera memakai handscoon gitu ya, handscoon yang sampai di siku gitu. Kemudian nanti tangan kita masuk ke dalam ini serviksnya pasien, kemudian kita lakukan kompresi bimanual. Jadi nanti dengan kepalan tangan ya, kepalan tangan ini kita menghadap ke atas, jadi dikepalkan secara atas. Jadi kita memberikan rangsangan secara manual agar di sini merangsang kontraksi uterus. Jadi itu yang namanya adalah kompresi secara bimanual internal. Kemudian apabila kok tidak sampai perdarahannya kok tidak berhenti, maka segera kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah langkah-langkah prosedur nanti yang bisa kita terapkan ketika mengelola kasus dengan atonia uteri. Selanjutnya ada lagi perdarahan yang diakibatkan oleh robekan jaran lahir. Nah, kalau diakibatkan oleh robekan jaran lahir, maka nanti yang kita lakukan adalah kita harus eksplorasi dulu dan mengidentifikasi sumber perdarahannya ini ada di mana. Apakah perdarahannya di dinding vagina atau robekannya ini ada di daerah perineum. Jadi kita harus identifikasi dulu sumber dari perdarahannya. Jadi nanti kita segera lakukan VT gitu ya, vagina touch, untuk mengidentifikasi di mana sumber atau letak perdarahannya. Setelah nanti ketemu tempat perdarahannya, maka segera lakukan proses atau tindakan irigasi dan segera kita bersihkan sumber perdarahan tersebut menggunakan cairan antiseptik. Kemudian setelah dibersihkan, baru kita segera klaim sumber perdarahan tersebut. Diklaim perdarahannya agar perdarahannya itu segera berhenti. Nah, kemudian setelah diklaim, baru nanti dilakukan proses hecting gitu ya. Jadi dijahit sumber perdarahannya. Setelah di hecting, nanti bisa dilanjutkan pemberian 1 gram asam tranexamat ini. Ya, ini adalah penata laksanaan untuk yang robekan jaran lahir. Selanjutnya ada lagi letak perdarahan yang diakibatkan robekan di daerah serviks. Jadi karena di daerah serviks berarti lebih dalam lagi secara anatominya, maka yang paling sering terjadi itu biasanya adalah letaknya pada bagian lateral bawah kiri dan bagian kanan di dekatnya porsio. Jadi nanti prinsipnya sama, ketika ada perdarahannya ini diakibatkan karena robekan, maka segera kita lakukan klaim ya. Jadi kita klaim sumber perdarahan tersebut, tujuannya adalah agar perdarahannya segera berhenti. Kalau robekan serviks ini karena anatominya lebih dalam, maka setelah diklaim harus segera dirujuk ke vaskes. Kemudian untuk penyebab perdarahan yang lain, ini diakibatkan karena retensio plasenta. Nah, kalau retensio plasenta ini berarti maknanya adalah plasentanya ini tertinggal di dalam. Gitu ya, tidak bisa keluar secara spontan. Jadi plasentanya itu terlalu lengket gitu ya di dalam sehingga tidak bisa keluar secara spontan setelah bayi lahir. Nanti apa penata laksanaannya? Yaitu kita berikan oksitosin yaitu sebanyak 20-40 intraunit gitu ya, dilarutkan dalam 1000 ml larutan
NaCl. Kemudian setelah diberikan ini injeksi oksitosin, kemudian nanti kita segera lakukan tarikan tali pusat. Jadi setelah oksitosin diberikan, kemudian plasentanya ini jaringannya adalah tetap kita luruskan gitu ya, kita tarik, kita bantu untuk mengeluarkan plasenta. Kemudian jika ketika plasentanya ini tetap tidak bisa keluar, maka harus segera lakukan pengeluaran plasenta secara manual. Jadi tangan kita segera ganti gitu ya, ganti menggunakan handphone steril sampai di siku, kemudian tangan kita masuk untuk membantu proses pengeluaran plasenta secara manual. Nah, kemudian setelah plasentanya keluar, segera diberikan antibiotika, gitu ya. Profilaksis tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak sampai terjadi infeksi. Kemudian setelah itu baru kita segera rujuk ke vaskes untuk mencegah agar tidak terjadi komplikasi perdarahan secara hebat. Kemudian proses perdarahan postpartum selanjutnya bisa diakibatkan karena sisa plasenta. Artinya adalah plasenta ini lahir atau plasentanya keluar, tapi jaringannya ini tidak keluar secara utuh, gitu ya. Masih ada jaringan plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Apa yang bisa kita lakukan? Sama halnya dengan retensio plasenta, maka kita berikan oksitosin sebanyak 20-40 unit, kemudian dilarutkan dalam 1000 ml larutan NaCl. Selanjutnya baru kita lakukan eksplorasi digital, gitu ya. Jadi sama, nanti kita masukkan juga tangan kita ke dalam, gitu ya, untuk eksplorasi di bagian dalam rahim. Tujuannya adalah untuk membantu pengeluaran jaringan-jaringan plasenta yang tertinggal. Nah, kemudian sudah dievakuasi sisa plasentanya, maka segera diberikan pemberian obat antibiotika profilaksis. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi. Jadi untuk penata laksanaan retensio plasenta dan ini penyebabnya sisa plasenta sama. Jadi kita membantu pengeluaran plasenta secara manual. Selanjutnya adalah penata laksanaan untuk inversio uteri. Nah, ini harus segera dirujuk ke vaskes, gitu ya. Yang terakhir ada perdarahan yang diakibatkan memang si ibu ini memiliki riwayat gangguan proses pembekuan darah. Nah, ini maka harus segera kita rujuk juga ke vaskes, gitu ya. Bisa diakibatkan karena solusio plasenta, bisa diakibatkan karena kondisi eklamsi, gitu ya. Sehingga perdarahannya ini terus keluar diakibatkan ketidakmampuan di dalam proses tubuh karena adanya gangguan pembekuan darah. Nah, ini adalah beberapa penata laksanaan yang bisa kita lakukan pada kasus dengan hemoragik postpartum atau HPP. Jadi pada dasarnya untuk penata laksanaan HPP ini memang kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu, identifikasi dulu penyebab perdarahannya ini diakibatkan karena apa. Apakah diakibatkan karena retensio plasenta, apakah karena atonia uteri, apakah adanya sisa-sisa plasenta, kemudian apakah ada diakibatkan oleh inversi uteri gitu ya, atau ada robekan. Nah, untuk robekan ini nanti Bapak Ibu harus diidentifikasi dulu sumber robekannya ada di mana. Apakah robekannya ada di dalam jalan lahirnya atau lebih dalam lagi di bagian serviknya. Penata laksanaan kalau robekan nanti kita harus segera lakukan klem gitu ya. Bantuan klem untuk menghentikan proses perdarahannya. Karena memang kalau kita melihat di beberapa jurnal memang menyebutkan angka prevalensi HPP hemoragik postpartum ini angkanya cukup tinggi gitu ya, karena memang seiring dengan kondisi di mana saat ini gitu ya, apalagi dengan kejadian angka eklamsi gitu ya, eklamsi juga prevalensinya sangat tinggi berkaitan dengan penyebabnya yang paling
tinggi saat ini adalah ada pergeseran dari pola hidup gitu ya. Dimana kalau dulu semua apa yang kita butuhkan itu sangat terbatas aksesnya. Kalau sekarang seluruh akses kita ingin apapun sangat mudah sekali, sudah dibantu dengan perkembangan teknologi. Tinggal kita touchscreen, kita milih apa gitu ya, nanti tiba-tiba sudah ada. Nah, saat ini memang trennya adalah sudah mulai terjadi proses pergeseran dari pola hidup, di mana semuanya ini sudah serba mudah, serba instan, sehingga menyebabkan banyak penyakit-penyakit yang dulu sudah mulai rendah, sekarang sudah mulai tinggi lagi. Salah satunya adalah kejadian HPV. Gitu nggih, Bapak Ibu ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan. Nanti saya kirim ini, mungkin bisa Bapak Ibu aplikasikan gitu ya. Nanti saya kirim ke Bu Fajri ya. Pak Fajri, Bu. Oh, ke Bapak. Oh, maaf. Saya kira Ibu. Bu Fajriatul, Bu. Fajriatul. Bu Fajriatul. Nanti saya kirim ke Ibu, ke Bu Fajriatul Maulidah. Nah, itu Ibu, gitu ya. Bu. Nah, itu Ibu ya, Pak ya. karena nama-namanya banyak yang sama, Pak. Maaf ya, Pak. Namanya banyak yang sama. Bedakan. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk hari ini, kegiatan hari ini cukup nggih. Sebelum saya akhiri, monggo bisa di on semua kamera. videonya, ya on kamera sebentar, gitu ya Pak.